Ini pun langkah yang saya lakukan beresiko disalahpahami sebagai pembocoran rahasia, barangkali bisa disalahpahami sebagai mengganggu proses dan lain-lain. Tapi yang lebih penting dari itu sebenarnya saya menghindari jangan sampai justru ini terjadi. Saya pesan ke dia nih, tolong itu dijaga, jangan sampai dari internalnya nanti yang gagal, kan gitu. Kalau pemerintah nggak akan ikut-ikut. Saya sampaikan juga itu kepada Ketua Umum PKS, Pak Saiful. Isu penjagalan bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan masih jadi polemik. Terbaru adanya bocoran jika mantan Gubernur DKI Jakarta itu bakal dijadikan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Kabar itu dihembuskan ex-Wamenkumham Denny Indrayana yang membuat publik bernilai jika Anies memang lagi-lagi dijegal agar tak bisa bertarung di Pilpres 2024 mendatang. Ini pun langkah yang saya lakukan beresiko disalahpahami sebagai pembocoran rahasia, barangkali bisa disalahpahami sebagai mengganggu proses dan lain-lain. Tapi yang lebih penting dari itu sebenarnya saya menghindari jangan sampai justru ini terjadi, karena kalau terjadi bisa menimbulkan potensi yang tidak saya harapkan, menimbulkan potensi pada telepon ini, menimbulkan potensi munculnya protes dari pihak-pihak pendukung Anies yang tentu saja kita harapkan tidak mengganggu proses-proses capres, karena kan pendukung Anies juga artinya juga tidak sedikit. Jadi lagi-lagi mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan ke depan yang justru mengganggu proses kehidupan bernegara kita. Itu yang saya lakukan. Namun pandangan lain diberikan Wakil Ketua Umum Nasdem Ahmad Ali. Ia melihat adanya penjagalan pada Anies Baswedan bukan lagi dilakukan oleh mereka yang berada di luar koalisi, melainkan oleh orang di dalam koalisi itu sendiri. Baginya, ex-Gubernur DKI Jakarta itu justru terancam dicegat oleh internal partai politik koalisinya sendiri. Sama halnya dengan kekhawatiran yang disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD jauh hari. Dan itu membuat Ahmad Ali kini mulai sependapat dengan pernyataan Mahfud MD. Isu penjagalan dari internal koalisi perubahan yang dimaksudkan lantaran parpol berebut menjadi bakal calon wakil presiden dari Anies. Bukan hanya Denny yang saya minta, Ketua PKS, Ketua Umum PKS juga saya minta tolong Anies dijaga agar tetap mendapat tiket. Nanti yang dituduh kalau tidak dapat tiket pemerintah, karena nuduhnya pemerintah terus mengganjal Anies. Saya pesan ke Denny, tolong itu dijaga, jangan sampai dari internalnya nanti yang gagal, kan gitu. Kalau pemerintah tidak akan ikut-ikut. Saya sampaikan juga itu kepada Ketua Umum PKS, Pak Saiful, ketika datang ke rumah saya, menjajaki bagaimana kalau Bapak menjadi cawapresnya Anies. Saya bilang jangan, saya nanti malah pecah. Anies kalau nanti koalisinya tidak setuju, malah Aniesnya nanti tidak dapat tiket. Kalau partainya satu keluar, sama pesan saya kepada Denny. Nah, saya akan jaga pemilunya, saya bilang agar pemilu terselenggara, itu aja. Namun, Ali enggan menyebut nama parpol yang memaksa mendorong kadernya menjadi cawapres Anies. Ia pun seolah menyinggung niat awal dari terbentuknya partai koalisi, mengantar Anies menjadi presiden atau meminta agar dijadikan wapres Anies hingga masuk dalam koalisi. Sehingga menurut Ali tak perlu menuduh pihak luar yang akan menjegal.